Selamat malam rekan-rekan Cinggu. Hari ini kita kedatangan Master Xiao Weisen, seorang praktisi Wing Chun. Open your eyes. Selamat malam Master Sifu Xiao Weisen, apa kabar nih? Baik, selamat malam juga. Hari ini kita rekan-rekan Cinggu kedatangan beliau ini kebetulan. Beliau lagi ada acara ke Jakarta. Beliau adalah tinggal di Jambi. Jadi kita sangat-sangat beruntung hari ini beliau bisa hadir di Cinggu. Mungkin saya bisa tanya, Sifu Weisen lahir tahun berapa, di mana, dan kapan tertarik belajar bela diri? Saya lahir tahun 67 Februari, lahir di kota Binjai. Oh, Binjai. Ya, jadi mulai belajar bela diri. Kebetulan memang dari keluarga kita keluarga ahli bela diri. Jadi kakek luar saya itu adalah pelatih Gochokun. Oh, Gochokun ya? Ya, pelatih Gochokun. Jadi dari tahun 73 sudah mulai start sebenarnya. Cuma karena zaman dulu banyak kendala. Untuk berlatih itu banyak kendala karena kakek itu prinsipnya agak ketat. Jadi akhirnya boleh dikatakan tidak belajar apapun. Cuma oleh beliau malah saya dikirim ke teman dia. Oh gitu. Teman dia. Jadi tahun 73 itu pertama kali sebenarnya yang saya latih. Itu adalah Cimande. Oh, Cimande, malah pencak silat ya? Ya, Cimande tali kolot. Oh, tali kolot Ya, juga. dengan keturunan Sisila ke-12. Oh. Jadi Embasari. Oh. Nah, jadi dititipkan ke pesantren untuk berlatih Cimande. Gitu. Kurang lebih saya berlatih kurang lebih hampir 2 tahun lebih. Nah, sudah 2 tahun lebih. Di tahun 77 itu ditarik balik sama kakek. Jadi disuruh belajar Gocho. Gochokun. Ya, dari situlah belajar Gocho. Sudah itu saya juga diperkenalkan dengan teman beliau, yaitu Yen Tong Nan. Yen Tong Nan itu adalah satu praktisi bela diri Hongqian, Hongka kan. Ya, jadi dia menguasai Hongka, Hongka, Mo Jia Qian, Li Jia Qian. Jadi 3 sisilah dia pegang. Jadi saya belajar dengan beliau kurang lebih juga hampir 4 tahun lebih. Sudah itu saya tahun sekitar 80-an itu saya ketemu Master Cai Li Hui. Cai Li Hui. Ya, Cai Li Hui itu dia mengajarkan Wing Chun. Oh, Wing Chun. Ya, dari situ saya mengenal Wing Chun. Nah, sudah itu tahun 79 itu kebetulan ada teman menyarankan supaya saya memperdalam Wing Chun lebih baik lagi ke Hong Kong. Ya, 79 itu saya berangkat ke Hong Kong. Waktu pas liburan sekolah, kurang lebih hampir 2 minggu lebih lah di Hong Kong. Jadi saya mengikuti Sifu Zheng Chongfeng sama Liang Jik. Waktu itu. Jadi sesudah belajar Wing Chun, balik lagi. Sesudah itu dari Hong Kong balik lagi ke Indonesia. Jadi bergabung dengan guru saya yang Cai Li Hui ini. Wing Chun beliau sebenarnya dia juga asalnya dari Cina. Jadi bergabung lagi kita kan. Jadi waktu itu
kita mulai melakukan pelatihan Wing Chun. Nah, sesudah itu saya kan tamat sekolah 83. 83 kan saya mesti meninggalkan kota Binjai. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Oh, ini tahun 80 tuh masih belum terdengar Wing Chun loh sebenarnya. Iya, Iya kan? kita sudah belajar, sudah mulai. Iya. Jadi kita mulai itu untuk pribadi. Jadi yang benar-benar mau belajar Wing Chun nggak banyak. Nggak ada ya? Nggak ada. Iya. Karena itu memang nggak populer. Iya, dulu saya juga nggak pernah dengar namanya Ya, Wing Chun. itu mulai populer waktu saya mulai tertarik belajar Wing Chun karena film Bruce Lee. Oh, film Karena Bruce Lee waktu ya. itu Bruce Lee sudah terkenal. Tapi Jadi- sebelumnya kalau saya potong, sebelumnya si Fu Wei Shen tuh masuk wushu juga ya? Belajar itu itu tahu segala macam ya? itu tahun 90 ya? 90-an. Oh. Itu waktu itu Indonesia mengadakan pencarian bakat-bakat untuk berlatih wushu. Jadi disaring dari seluruh Indonesia, kurang lebih waktu itu yang ikut penyaringan ada 600-an. Jadi yang diambil cuma 21. Nah, 21 itu disaring lagi. Akhirnya menjadi 12 orang. Laki-laki dan perempuan. Oh. Jadi itu dikirim pelatihannya ke Shanxi Taiyan, Si Wu termasuk nih? salah satu. Waduh, luar biasa nih. Jadi kita di bawah bimbingan dari si Master Pang Ling Tai. Pang Ling Tai itu di Shanxi Taiyan itu adalah guru besarnya. Berapa lama di sana sih? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Ya, Cukup itu ya? cukup. Sudah itu dari situ balik lagi kita kan membawa pelatih. Jadi pelatih waktu itu ada Teng Changli, ada Wang Donglian. Jadi kita di bawah bimbingan Teng Changli sama Wang Donglian. Dia ke Indonesia nih Ke ya? Indonesia. Jakarta ya? Jadi kita berlatih. Jadi berlatih sampai 93. 93 itu kita mengikuti event pertama. Tahun 93 ya? 93. Jadi saya berlatih wushu itu di bawah bimbingan pelatih Cina kurang lebih hampir 9 bulan lah. Sudah itu kita sudah mesti mengikuti event. Nah, event pertama itu SEA Games. SEA Games. Cuma SEA Games berapa saya agak lupa. Dan di situ saya mendapatkan juara harapan 1 untuk 9 Nanchen. bulan. Ya, Nanchen. Nah, juara harapan 1 Nanchen. Nah, sudah itu pulang ke Indonesia mulai memperkenalkan bela diri wushu Wow. di daerah-daerah melatih sampai kurang akhirnya tahun 2001 itu dikirim ke Jambi untuk supaya mengelola Jambi waktu itu kan. Akhirnya saya pegang Jambi, akhirnya Jambi besar untuk wushunya sampai tahun 2007. 2007. Ya, Terakhir, 2007 terakhir. Sudah itu kembali ke Jakarta, terus gak lama ke Singapura, mengajar di Singapura. Jadi pada saat mengajar di Singapura itu ketemu Grandmaster Samuel Kok, Oh, sama Kwok. Wing Chun itu ya? Wing Chun. Nah, dari beliau kita berbicara lagi. Nah, jadi oleh beliau diarahkan kenapa Wing Chun-nya tidak dikembangkan. Oh, gitu. Dan sedangkan di Indonesia lagi butuh orang. Nah, jadi sesudah pulang dari Singapura, saya tertarik kenapa tidak Wing Chun ini saya buka gitu. Pertama waktu itu mau buka saya masih belum ini ya, belum ada tempat dan orang gitu kan. Jadi sesudah kita perkenalkan akhirnya saya dapat tempat di Kelapa Gading itu pertama. Itu kita pakai nama IPTG. IPTG. Ya, Indonesia Wing Chun Gymnasium.
Oh, gitu. IPTG waktu itu kan. Kurang lebih 2 tahun. Habis itu saya membuka di daerah Cengkareng di Luko City Park. Oh, gitu sih. Ya, Luko City Park akhirnya mengganti nama menjadi WCMAC, Wing Chun Martial Art Center. Oh, Wing Chun Martial Art Center. cukup lama di sana ya? Ya, jadi di situ kita mengembangkan, akhirnya berkembang pesat sampai ke beberapa daerah di Indonesia, juga sampai merambah ke luar negeri. Saya dengar ya, Sifu Xiaowei ini rekan CNU diundang ke Jepang ya, Sifu, Ya. untuk perkenalkan juga melatih Wing Chun di sana ya. Ya. Nah, itu Itu gimana cerita? mulai dari 2017. 2017. 2016. 2016, jadi setiap tahun saya ke Jepang. Untuk latih siapa sih sebenarnya? Eh, Seminar orang karate atau apa? campur ya. Campur semua. Ya, tapi sekarang pertama awalnya memang dari berbagai macam bela diri seperti karate, ada aikido, ada judo, macam-macam, ada kempo. Nah, sesudah kita mulai awal pertama memang demikian. Sesudah tahun kedua sudah agak berubah sudah. Jadi itu grupnya Wing Chun semua. Oh, udah klub Wing Chun. Ya, jadi yang mengikuti pelatihan itu awalnya nggak banyak. Awalnya cuma kurang lebih 60 orang lebih. Terus tahun kedua sudah 200 lebih. Banyak. Ya, tahun ketiga kemarin terakhir 2018 itu sudah 600 lebih. Wih, banyak. Nah, sesudah itu terputus COVID. Covid deh ya. Nah, sekarang kayaknya saya dengar diundang lagi sih, Bu. Ya. Kira Rencana sebenarnya saya tanggal 15 ini akan ke Jepang. Cuma karena ada beberapa kendala itu diundur menjadi September iya. tanggal 2. Oke, September. Karena Sifu Weisen juga kakinya ada cedera nih. Ya. Jadi diundurlah itu seminarnya Wing Chun-nya. Oke. Nah, apa yang membuat Sifu Weisen ini sangat-sangat terobsesi dengan Wing Chun? Pertama, memang dari awal waktu saya masih kecil, memang saya sangat suka. Karena teknik dia itu pertama sederhana, dan kedua di situ tujuannya untuk lebih diutamakan ke bela diri, Fighting-nya ya. fighting. Sedangkan kalau di wushu itu kan cuma seni, Betul. bela dirinya kurang. Jadi kalau menurut persepsi pandangan Sifu Weisen tentang Wing Chun itu apa sih sebenarnya? Apa sih teorinya apa yang maksudnya apa disebut center line segala macam itu mungkin Sifu Weisen bisa jelasin? Jadi sebenarnya Wing Chun itu adalah salah satu bela diri dari selatan Cina. Oh, gitu. Yang diciptakan oleh seorang biksuni yang namanya Umetase. Umetase. Ya, jadi di sini diciptakan karena pada waktu itu perempuan menjadi objek apa ya, seperti dilecehkan. Jadi mau tidak mau perempuan juga mesti punya latihan bela diri yang khusus yang cocok untuk mereka dan bisa membela diri mereka. Akhirnya Wing Chun di situ pada saat itu oleh biksuni dia melihat perkelahian antara bangau dan ular. Itu apresiasi pertamanya kan. Dari situ terciptalah jurusnya. Dan itu mulai dikembangkan dan akhirnya diajarkan ke satu murid perempuan. Dan waktu itu belum ada nama. Gerakan itu belum ada nama ya? Jika ada nama. Jadi perempuan itu namanya marganya Yen. Oh. Nama dia Yong Chun. Akhirnya Yong Chun itu dipakai sebagai bela diri biksuni. Waktu itu. Nah, ini dikembangkan. Jadi kalau bagi saya Wing Chun itu
teori konsep sistem. Kenapa? Teori, konsep, sistem. Ya, jadi Wing Chun sebenarnya adalah ilmu penghubung sebenarnya. Penghubung. Sisanya itu kita mesti bisa istilahnya memberdayakan dia sesuai teori konsep sistemnya. Karena di situ tujuan utama Wing Chun itu dia memakai satu teori. Teorinya gini. Mo Kiu Yu Cai Kiu. Mo Kiu Yu Cai Kiu itu bahasa Kanton. Maksudnya dari tidak ada jembatan menjadi jembatan. Jadi sistematik Wing Chun itu awalnya adalah lumusan ini. Membangun jembatan lah ya. Ya, jadi intinya dia mesti nempel ke musuh. Main dekat jadinya. Dekat. Jadi bukan sesuatu teknik bela diri yang kita saksikan seperti karate, taekwondo, atau santa atau apa, dia mesti ada jarak tertentu tendang, ya. Jarak pukulan gitu ya. Jadi kalau Wing Chun pada saat orang memukul kita, itu sudah mesti kita tempel untuk membentuk jembatan. Pada saat ditempel, setiap tekniknya masuk. Dia mengontrol semua teknik lawan. Itu tujuan utamanya. Jadi kalau saya melihat banyak praktisi bela diri Wing Chun tidak melakukan seperti itu. Jadi lebih banyak menunggu. Kalau kita menunggu, itu ilmu nggak ada efektif, tidak bisa. Gitu. Jadi intinya kalau memang praktisi bela diri Wing Chun itu adalah rapat, mendekati lawan dan memukul gitu, menangkis memukul. Jadi tidak ada istilahnya lawan pukul saya cuma menghindar ataupun menangkis, dia tidak ada demikian. Jadi kita itu harus menangkis, memukul dalam satu siklus, satu waktu. Jadi spontan, cepat. Jadi seperti center line itu adalah titik labilnya manusia. Kalau kita ke kanan, orang bisa mutar ke kiri. Kalau kita ke kiri, dia bisa kanan. Tapi kalau posisi tengahnya kita labrak, dia nggak ada jalan. Terjungkal. Makanya Wing Chun lebih mengutamakan center line. Gitu. Ya pemirsa, rekan-rekan, ini penjelasan tentang Wing Chun. Nah, beliau ini juga sebagai ngajar banyak muridnya. Mungkin pemirsa ada yang tertarik dengan Wing Chun, silakan kontak ke Cingwu. Nah, ada di Sifu Weisen. Ada dengan Wing Chun ini yang sangat populer sekarang ini. Apa ada pesan ke rekan-rekan Cingwu, ke generasi muda, apa manfaatnya belajar bela diri? Mungkin ada satu saran atau pesan ke mereka ini. Sebenarnya Wing Chun ini banyak faktor kegunaannya. Ya, pertama itu di sini kita melatih organ otak kiri dan kanan. Jadi banyak hal, banyak di bela diri lain kita cuma kalau posisi kanan ya kanan. Jadi dia otomatis otak kirinya nggak berkembang. Kalau di Wing Chun kita menggunakan otak kiri, otak kanan. Itu dengan itu kita bisa memperbesar memori kita. Otomatis orang yang belajar Wing Chun biasanya akan pintar gitu. Dan bagi orang tua dia tidak cepat pikun. Itu benefitnya kan. Benefitnya dia tidak akan cepat pikun. Kedua sehat. Nah, kedua memang jurusnya memang sederhana dan mudah dipelajari. Jadi rekan-rekan Cingwu, Wing Chun itu sebenarnya mudah dipelajari dan tidak banyak, nggak terlalu ruwet kalau kita tidak terlalu ruwet dan efektif sebenarnya untuk fighting sebenarnya Wing Chun ini. Nah, kira-kira sih begitu. Memang banyak
perguruan mengajarkan Wing Chun dan otomatis berbeda-beda dengan pola pikir. Kalau pola pikir saya seperti yang tadi saya kemukakan di awal, itu adalah teori, konsep, dan sistem. Jadi ada konsepnya, ada sistemnya. Karena kita tidak bisa fighting tanpa konsep, tanpa sistem. Kalau tanpa konsep sama sistem, berarti kita di lapangan itu tidak tahu mau buat apa. Karena nggak ada konsepnya, nggak ada sistem. Gitu. Jadi kebanyakan rata-rata kurangnya di konsep dan sistem. Makanya Wing Chun ini bisa diseminarkan ya sebenarnya ya. Bisa. Karena dia punya konsep, punya sistem. Ya. Nah, si Fu Xiaowei ini salah satu pendiri dari Federasi Kungfu Indonesia. Beliau juga di federasi beberapa kali membuat seminar tentang Wing Chun, ya. Benar. Sampai itu ada yang ngikut dari Singapura ya. Singapura, Malaysia. Iya. Jadi beliau sudah cukup terkenal di Indonesia sama luar negeri. Kita masuk ke peragaan sedikit tentang Xiu Liam Tao. Xiu Liam Tao. Coba Sifu peragakan sedikit tentang gerakan itu. Sebenarnya Sifu juga mau peragakan main wooden dummy, tapi karena kendala kaki, jadi hanya gerakan ini aja. Nah, mungkin di dalam cuplikannya kita akan tampilkan. Oke, silakan Sifu. Master Xiaowei memperagakan Shaolin Tao-nya. Itu ke Inggrisnya little idea. Rekan-rekan Cinggu, kita melihat gerakan ini sangat-sangat simpel. Sebenarnya dalam kesimpulan ini mengandung gerakan yang sangat-sangat efektif. Itu semua bisa dijelasin. Kuda-kudanya juga itu kuda-kuda untuk wanita. Wing Chun ini tidak banyak movingnya, dia banyak utamanya sebenarnya buat bertahan, tapi dia juga efektif untuk menyerang. Di dalam dunia bela diri banyak yang memakai sistem ini, sistem Wing Chun ini untuk fightingnya, dalam melatih tentara ataupun untuk keamanan negara. Banyak yang pakai sistem combatnya si Wing Chun, karena Wing Chun ini kalau kita bilang di dalam bela diri to the point, langsung menyerang, langsung di sasarannya. Makanya dia sangat efektif dan tidak rumit belajarnya, tapi variasinya sangat banyak. Ini adalah kaos yang akan dibawa ke Jepang untuk seminar. Bisa dibukain, Sifu? Kayak apa? Nah, inilah Wing Chun Martial Art Center. Sifu Xiaowei punya perguruan. Coba gedein suaranya, Sifu.
Ini Xiao Weishen Yongchun Qiansu Guan. Oh, Jadi ini itu Indonesia. Indonesia, Xiao Xiao Weishen nama master ini Wing Chun Wing Chun Martial Art Center. Oke. Ini Adalah logonya si Master Xiao Weishen. Jadi kita dari Indonesia, kita juga memperkenalkan Indonesia. bahwa Indonesia ini dari Indonesia nih. Ya, terima kasih Sifu Weishen. Tadi kita sudah melihat peragaan dari Master Sifu Xiao Weishen. Mungkin rekan-rekan Cingwu ada yang tertarik untuk belajar sama Sifu Weishen. Silakan kontak di deskripsi. Terima kasih. Selamat malam rekan-rekan Cingwu. Selamat malam Sifu Xiao Weishen. Terima kasih atas kedatangannya. Oke.